What's up? Lu lagi menyaksikan Narazer Podcast in visual. Untuk video podcastnya Narazer itu baru ada satu ya, dan itu tahun lalu, dan ini yang kedua kali. So untuk Narazer Podcast kali ini, gue mau ngobrolin tentang kripto dan blockchain. Ya memang apa ya namanya? Memang lagi ngetren lagi ya sejak 2017. Kan 2017 sempat rame tuh Bitcoin, cryptocurrency, orang rame karena ngincer investasinya ya. Berharap dengan investasi kripto mereka nanam duit 5 juta rupiah, mereka nanam duit 1 juta rupiah, berharap fluktuasinya naik, trennya naik. Setelah naik nanti setahun, 2 tahun atau berapa bulan kemudian bisa profit taking 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Itu harapan mereka, tapi harapan kebanyakan masyarakat lah, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Tapi ya kalau menurut gua itu sebuah, dari awal aja itu udah salah sih, motivasinya udah salah dan udah keliru kalau berharap bisa investasi menjanjikan di cryptocurrency ya, karena menurut gua masih lebih aman dan lebih menjanjikan investasi emas atau deposito atau investasi saham ya, saham-saham blue chip misalkan, itu lebih fluktuasinya lebih terkendali, tren naiknya sudah terjamin, terutama emas ya. Dan menurut gue yang mau gue obrolin ini bukan soal investasinya ya, tapi soal teknologinya, blockchain dan cryptocurrency. Kenapa blockchain? Gue juga banyak belajar banyak banyak hal lah tentang blockchain itu dari beberapa sumber ya. Misalkan dari content creator dari Australia namanya The Gogo Altright, lewat YouTube channelnya Cold Fusion. Dia ceritain panjang lebar tentang blockchain, Bitcoin. Bitcoin itu asal muasalnya teknologi blockchain. Apa itu blockchain? Kalau blockchain itu uh, semacam teknologi internet, komputer, uh, teknologi digital yang memiliki tingkat keamanan cukup tinggi karena dia terdiri dari blok-blok yang saling terkait, hash code yang tidak bisa diduplikat, tidak bisa di copy paste. Kalau lu punya file Excel, punya file Word, punya file PDF, atau bahkan source code programming lu itu bisa lu copy paste kemana aja, duplikat mana aja. Tapi kalau itu udah dimasukkan ke dalam sebuah blockchain, ke sebuah ekosistem yang namanya blockchain, ya udah nggak bisa diduplikat karena dia punya private key, punya hash key yang nggak bisa, yang nggak bisa inilah, kalau kalau duplikat ketahuan palsunya gitu. Dan gue lebih tertarik ngomongin itu ya ketimbang cryptocurrency sebagai investasi. Dan gue juga walaupun gue belum belajar banyak, tapi at least I'll try to learn about blockchain and tokenizing, buku semacam ini ya. Bisa kelihatan tokenisasi ya, bikinan penulisnya bikinan salah satu pendiri Indodax juga sih, CEO Indodax. Susah banget ya, semacam itulah. um, Masih belajar dikit sih, masih baca-baca dikit sih, cuman kalau yang di sini sih banyakin ngomongin soal investasi, soal saham, bursa saham ya. Cuman gue pengen belajarin teknologi dulu sih, terutama yang lagi ngehit, yang lagi ngetren banget tuh sekarang di dunia tuh NFT-nya, non fungible token. NFT non fungible token. Itu non fungible token itu kayak ya,
Kalau cryptocurrency itu kan blockchain yang mana itu dipakai untuk alat tukar ekonomi ya. Eh, Cryptocurrency itu kan alat tukar ekonomi. Bitcoin yang ditemukan oleh seorang yang seorang incognito yang menamakan dirinya Satoshi. Ya lu udah bisa tau lah gimana eh, makalah dia dan teknologi dia yang dia bikin dan dia kembangkan dari 2008 sampai 2011 ya. 2011 dia menghilang dari internet kayak gitu. Tapi ya itu lu bisa tonton juga di Cold Fusion-nya ada Google Outright. Cuman yang mau gue ngomongin adalah soal aduh sakit soal mindset ya, mindset uh, masyarakat kita. Gue sebenarnya di sini sebagai podcaster, sebagai orang yang cukup cukup concern terhadap teknologi IT terutama untuk di Indonesia ya. Gue pengen masyarakat kita jadi lebih pinter aja, lebih pinter dan lebih cerdas menilai sebuah fenomena baru. Karena ini fenomena yang terjadi di tahun ini, misalkan kayak yang dihebohkan oleh seorang entrepreneur top dunia yang bernama Elon Musk yang punya Tesla. Dia kan menghebohkan dunia dengan memborong Bitcoin sekian juta ya. Enggak sih, sekian banyak Bitcoin dia borong, terus sempat janjiin bahwa lu kalau beli Tesla bisa pakai Bitcoin, terus habis itu dia memborong Dogecoin yang nggak ada underlayingnya. um, Kemudian sekarang udah drop jatuh, yang tadinya berapa juta rupiah per Doge per coin sekarang jatuh jadi tinggal 5.000 perak gitu kan. Terus yang kemarin tuh Bitcoin sempat naik gara-gara dia jadi kembali ke ratusan juta rupiah per one Bitcoin, seperti fenomena di 2017, turun lagi, ngedrop lagi. Sekarang per hari ini kalau gue cek di Indodax berapa nih sekarang? Kalau gue cek di Indodax itu, wait, sambil ngeliat Bitcoin, where is Bitcoin? BTC 532 juta, lagi naik sih. Cuman kemarin tuh sempat ngedrop sampai 100 juta, bahkan di 2018 2019 2019 tuh sampai 90 jutaan rupiah per Bitcoin gitu. Tapi ya trennya lagi turun sih gitu. Cuman ya kayak gitu-gitu. Terus beberapa mata uang kripto yang cukup terkenal selain Bitcoin kan ini ya, Ethereum yang nomor 2 tuh Ethereum, kemudian ada Aurora, ada temen gue invest di Aurora, BitTorrent, kemudian macam-macam lah di sini kayak yang gue tahu apalagi itu Ocean Protocol lah, apalah itu. Ya XRP ya, Cardano, ya something like that. Cuman ya gue berpikir gini, maksud gue pengen apa tadi yang gue bilang adalah gue pengen berkontribusi di masyarakat teknologi di Indonesia itu dalam hal yang lebih positifnya itu, sebaiknya kita jangan ini ya, jangan bernafsu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya atau meraih keuntungan relatif kecil, relatif besar apapun itu dari cryptocurrency. Kenapa? Karena cryptocurrency ini secara regulasi aja belum ada yang bisa menjamin. Bank Indonesia, OJK belum mengizinkan cryptocurrency ini bertransaksi dengan benar dan baik di negara kita. Lu baru bisa pakai Bitcoin untuk transaksi di luar negeri, itu pun nggak tahu beli apa. Kayak gue dengar podcastnya Facebook yang nyaman di sosmed, yang kerja sama Box to Box. Gue punya namanya siapa, Pak Pandu itu yang komisaris utamanya Bursa Efek Indonesia tuh.
Gue coba cek ya sambil cek di Spotify. Waktu itu gue cek Pak Pandu Syahrir ya namanya kalau nggak salah. Dia sendiri ngomong di episode di Nyaman di Sosmed ya. Judulnya judulnya uh, ya Pak Pandu Syahrir, saham versus kripto versus beli rumah. Ini kayak mana tuh? Ya, tuh. Nah, dia sendiri Pandu Syahrir ini sebagai komisaris PT BI aja bilang dia udah punya mindset di mana bahwa lu punya cryptocurrency itu gunanya untuk gimana suatu saat nanti di masa yang akan datang kita beli kopi pakai kripto, kita beli baju pakai kripto, bisa pakai Bitcoin, bisa pakai Ethereum, Aurora, apapun itu BitTorrent. Lu bayar jasa orang bisa pakai kripto. Yang mana cryptocurrency ini adalah sebuah tatanan ekonomi baru di dunia, di mana lu bertransaksi ya. Kalau zaman purbakala itu barter, kita barter barang, kemudian di masa berikutnya ada yang namanya perak dan emas, kemudian di masa berikutnya baru ada uang kertas yang seperti kita pakai sekarang, kemudian uang kertas itu didigitalisasikan ke dalam kartu-kartu debit, kredit, ataupun e-wallet kita ya, kayak OVO, GoPay, Link Aja dan kawan-kawan. Tetapi ini lebih digital daripada uang digital itu ya, yaitu cryptocurrency ini ya, underlaying-nya variatif. Misalkan kalau pound sterling, rupiah itu underlaying-nya bisa cadangan emas. Kalau US dollar nggak punya underlaying. Tapi kalau di cryptocurrency underlaying-nya macam-macam gitu. Underlaying-nya macam-macam. Gue nggak tahu ya, kalau Bitcoin kan udah termasuk powerful ya. Underlaying-nya ya komunitasnya ya. Komunitasnya udah besar dari 2009, 2010. Minersnya juga udah banyak, penambangnya udah banyak. Ya kan penambang ini fungsinya untuk memvalidasi lu punya memvalidasi kripto-kripto yang transaksi kripto yang terjadi di seluruh dunia, apakah kripto ini palsu, apakah blockchain ini palsu atau asli atau apa. Nah, tugasnya penambang Bitcoin, penambang Ethereum, penambang kripto itu yaitu miners itu yang mereka menyiapkan begitu banyak server, prosesor VGA yang begitu besar ya, mereka dapat jasa untuk itu, jasa I don't know, gue belum tahu persis mereka dapat uangnya dari mana, tapi ya mereka dapat uang dari jasa mereka menambang kripto itu. Menurut gue itu yang lebih penting. Menurut gue kalau kita mau lebih maju, negara kita nggak ketinggalan di bidang blockchain ya, masuk di bagian itu ya, jadi miners. Terus bagaimana pintar-pintar memilih kripto currency yang sudah punya underlying yang bagus, yang kalau walaupun dia fluktuatifnya masih naik turunnya lumayan, tapi dia sudah punya pegangan nih. Kayak BitTorrent ya, pegangan dia apa ya, perusahaan torrent dia kan, software torrent mereka. Ethereum juga udah lumayan mature ekosistemnya gitu. Kalau kata teman gue ada yang bilang, kalau lu mau lihat kripto ini bagus atau enggak ya lu lihat roadmap-nya, dia mau ke arah mana, pengembangan dia, produk dia mau dia bawa kemana gitu. Lebih keren lagi kalau ada kripto yang underlying-nya emas ya, itu kan yang lagi coba diterapin sama Mardi Boy Bosman lewat produk dinaran dia ya. Cuman gue nggak mau bahas soal itu. Dinaran ya, maksud gue suka emas, tapi ya gue tidak harus ikut orang-orang itu. Cuman ya maksud gue, blockchain itu sebenarnya teknologi yang blockchain, NFT, tokenisasi itu teknologi yang apa istilahnya, yang memberikan solusi yang cukup breakthrough, solusi yang cukup panjang untuk permasalahan-permasalahan yang ada di birokrasi dan pemerintahan kita.
birokrasi administrasi kita. Kita bicara soal BPKB yang gampang dipalsukan. Kayak klien gue punya kasus BPKB mobil dia di daerah Jawa sana, di Jogja apa di mana, dipalsuin BPKB-nya dengan pinter mungkin. Tapi kalau kita BPKB bisa dimasukkan asetnya ke dalam blockchain, udah eh, yang pemilik BPKB sesungguhnya punya kunci key untuk menunjukkan bahwa dia yang punya pemilik sebenarnya dari BPKB-nya. Kemudian SHM, sertifikat hak milik tanah, HGB apalah bangunan, HGB tanah, kemudian sampai KTP, kartu keluarga, dan kawan-kawan. Tapi ya itu sifatnya pemerintah ya, negara, administrasi negara. Cuman maksud gua itu aja bisa selesai dengan blockchain, gitu loh, dengan penerapan blockchain yang tidak bisa diduplikasi. Tidak bisa diduplikasi, nggak bisa di copy paste. Karena kalau lu dan mereka, keunggulan dari blockchain adalah keunggulan keamanannya. Blockchain ini kan peer to peer, P2P, dia tidak ada perantara kan. Salah satu keunggulan itu open trusted ledger, pembukuan yang terbuka, tidak bisa duplikat, tidak punya perantara, peer to peer. Jadi untuk penyelesaian masalah perantaranya apa? Miners, penambang itu yang memvalidasi transaksi, seluruh transaksi blockchain yang ada di dunia. Dan dia, gue mau ngomong apa tadi ya? Dan pengembangannya udah makin macam-macam. NFT yang gue bilang, karya-karya lukisan lu, karya-karya kreatif lu, lagu lu, eh, apapun itu yang berharga di dunia nyata, lu digitalisasi dalam bentuk blockchain, NFT, non-fungible token, walah, itu bisa lu perjualbelikan. Itunya. Oh ya, maksud gue satu lagi adalah, keunggulannya adalah sistem blockchain ini tidak menyimpan password akun blockchain lu. Jadi sekali lu udah kelupaan password, ya udah hilang, forever, gone forever itu blockchain lu. Itulah makanya nggak bisa itu, makanya lu harus nyimpen password blockchain lu tuh di catatan lu sendiri, catatan fisik. Lu buku agenda lu gitu. Ini sesuatu yang menarik menurut gue. Jadi uh, kita jangan terlalu larut dengan apa ya. Ya semua orang butuh uang, benar. Semua orang butuh uang, semua orang pengen penghasilannya meningkat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Cuman berharap dapat duit banyak dari cryptocurrency sekarang nggak dulu deh, karena ekosistemnya belum stabil, komunitasnya belum stabil. Bitcoin udah cukup stabil, tapi terlalu mahal kan, 500 jutaan rupiah per Bitcoin. Walaupun lu bisa beli Bitcoin dengan angka 0,0000001 atau 0,00002 sekian, tapi kan masa lu punya Bitcoin cuma segitu kan, pasti kan lu nggak puas dong, gitu kan. Atau lu beli Ethereum, atau lu beli yang masih murah gitu, kayak BitTorrent atau apa, ya lu beli itu aja gitu. Eh, dengan harapan suatu saat kripto-kripto ini sudah diterima di masyarakat umum, sehingga ketika sudah diterima di masyarakat umum, kita berbelanja, kita beli kebutuhan pokok itu bisa pakai kripto, sudah tidak bergantung sama rupiah, US dollar, euro, atau dolar-dolar yang lainnya gitu. Itu tujuan utama dari cryptocurrency sebenarnya. Tujuan mulia dari Bitcoin di tahun 2008 itu. Ketika dia melawan ya. Dia melawan dominasi Wall Street yang membuat Amerika Serikat itu krisis financial, subprime mortgage yang properti dan kawan-kawan itu. Jadi apa ya? Ya lu tahu semua lah itu, lu bisa tonton ya film tentang Wall Street itu, yang dari kisah nyata krisis ekonomi 2008, kemudian cerita tentang Satoshi, tentang Bitcoin, tentang kripto-kripto yang berikutnya, sejarah-sejarah sebelum Bitcoin, tentang uang digital yang terenkripsi, yang dengan kriptografi.
Itu sih gue apa ya? Hmm, sekarang sih gue belum belum pernah beli satu kripto pun ya. Cuman ada rencana gue mau pengen beli, tapi ya bukan buat investasi. Investasinya tuh maksudnya gini loh, bukan investasi kayak lo cari profit, enggak. Kalaupun investasi ya memang investasi, tapi investasi yang gue maksud tuh investasi yang maksud gue yang kita hindari itu jangan investasi untuk cari keuntungan sebesar-besarnya atau cari uang tambahan dari situ, tapi lu investasi sesuatu yang akan menjadi kebutuhan hidup lu ke depan gitu. Kayak lu belajar itu kan investasi juga, investasi skill lu, investasi keterampilan. Nah, blockchain itu juga lu harus investasi skill, investasi knowledge lu nanti ke depan bagaimana menghadapi dunia ekonomi global, ekonomi dunia. Karena kan kita nggak akan mungkin cuman bertransaksi terus-terusan cuman di negara kita sendiri. Kita pasti akan sering bertransaksi di luar negeri. Kalau misalkan pandemi COVID udah selesai, orang-orang kembali jalan-jalan ke luar negeri, di luar negeri, lo mau beli makanan bisa aja lo ke Jepang beli ramen, makan ramen udah bisa pakai Ethereum atau pakai Bitcoin atau pakai kripto yang lainnya gitu kan. Itu yang gue maksud. Kita investasi pada ekosistem baru yang akan terjadi di masa depan. Dan gak usah gila-gilaan nanam duit di kripto. Secukupnya aja yang uang spare lu, misalkan lu cuma punya uang spare 500 ribu, sejuta ya udah segitu aja. Atau bahkan kurang dari itu ya nggak masalah. Lu baru spare 100 ribu, 200 ribu juga nggak masalah. Gitu. Ada sekitar tiga lah temen gue ya yang cukup aktif sekarang main kripto. Kalau temen gue ada eh, dua diantaranya udah main dari 2017 dan yang ketiga baru tahun ini. Dan mindset mereka ya itu cari keuntungan, cari uang. Cuman maksud gue gini, ya kalau lu dapat keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari apa yang lu tanam, duit lu anggap aja itu bonus, tapi itu bukan tujuan gitu loh. That's just a bonus, bukan tujuan. Dan dan yang menangkap, dan orang-orang Indonesia, terutama orang-orang Indonesia penting ya, yang sudah menangkap kripto dan blockchain ini sebagai sebuah masa depan baru itu sudah banyak. Kayak tadi Pandu Syahrir yang komisaris BI, kemudian ada lagi foundernya Mapan, startup Mapan, namanya siapa ya? Waktu itu dia ngobrol di podcastnya Gita Wirjawan, dia ngomongin soal waktu itu Gita Wirjawan, lu pada tau lah ya siapa Gita Wirjawan. Di podcastnya Gita Wirjawan dia ngomong apa nih di masa depan nih yang bakal potensial untuk berkembang dan melesat, ya narasumbernya bilang ya blockchain, di mana dia udah berkecimpung di dunia bisnis dan startup itu dari di Amerika udah dari tahun 2009. Seingat gue coba cek lagi ya. Ini lu bisa denger itu di podcast Spotify-nya Gita Wirjawan. Lu nggak bisa lu nggak bisa tonton itu di YouTube karena di YouTube dia nggak ada sesi tentang ngomongin blockchain, dia nggak ada, dia cut gitu. Menarik juga sih kenapa dia cut ya. Podcastnya Gita Wirjawan itu eh, apa namanya? Endgame ya, Endgame. Endgame. Oh, nama itunya Aldi, nama Jawa banget jadi makanya gue nggak hafal. Aldi Haryo Pratomo. Nih, eh, pendiri Mapan. Wah, ini orang keren banget sih. Knowledge-nya puas banget, pengalamannya udah banyak banget dari zaman gue masih kuliah dia udah bikin bisnis, udah kerja dari sana sini di Amerika bolak-balik, Amerika Asia Tenggara, untuk bikin
sistem arisan online, arisan digital, Mapan ya, Mapan, Aldi Haryo Pratomo. Coba cek aja Mapan. Mapan itu sekarang kerja sama Gojek. Cuman Mapannya sendiri platform aplikasinya dia kayaknya melebur aja gitu, nggak punya platform tunggal. Kayaknya dia gabung aja gitu dengan Gojek dan sisanya itu the rest is in activities outside platform, outside system. Gitu. Ini ya judul yang ini. Ah, sebab. Iya, lo bisa denger di Spotify. Di YouTube nggak ada tentang blockchain yang mereka omongin. Itu di kira-kira di menit-menit 40-an, 30-an lah. Kalau lo kelamaan nunggunya dari menit-menit segitulah. Jadi itu sih yang mau gue sampaikan soal potensi blockchain, cryptocurrency yang bisa kita manfaatkan. Silakan beli di Indodax ya, karena exchangernya di Indonesia cuma Indodax. Pelajarin tentang NFT, tentang kripto, prediksi ke potensinya seperti apa. Kalau perlu beli bukunya, kalau malas baca PDF ebook, capek ngeliat di laptop atau smartphone. Itu aja sih. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat buat lu semua. Ya, gue akan bahas ini lebih banyak lagi sih tentang blockchain perkembangannya bareng teman-teman gue. Nanti gue ada ngajak teman gue namanya Daniel Hasugian. Udah lama pengen ngomongin blockchain sama dia di Narazir Podcast ataupun di project YouTube gue namanya Fognesia, tapi ya masih kehalang terus nih jadwal untuk syuting dan kawan-kawannya. Jadi gue mulai dari monolog Narazir dulu aja tentang blockchain, cryptocurrency, dan bagaimana kita memanfaatkan dan mengembangkan peluang itu untuk kebutuhan kita ataupun untuk bisnis, untuk development teknologi, ya. Karena blockchain itu juga ada programming khususnya juga. Oke, itu aja untuk episode di akhir Mei. Untuk Narazir Podcast maupun Narazir Video Podcast, gue Zer Pandi. Bertemu di lain kesempatan. Subscribe podcast Spotify, Apple Podcast gue ya, buat mendukung podcaster rakyat jelata kayak gue. Dan boleh juga subscribe YouTube channel Fognesia. Kalau YouTube channelnya Narazir Podcast ya gak usah di subscribe dulu kalau nggak tertarik ya, karena emang dulu masih jarang, hampir ya, belum konsisten uploadnya. Thank you, see you around.